Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Wah, nanti akan ada pertandingan antara Inter lawan Udinese jam 9 Wita. Kalau kalian di WIB berarti jam 8. Kalau di WIT berarti jam 10, biar adil. Alright, sebelum itu aku mau bawakan beberapa update dulu sebelum kita bahas preview pertandingan. Yang pertama, nah ini masih ada tambahan lagi komentar dari BP Bergomi karena tampaknya banyak sekali pihak di Inter yang belum bisa move on dari kekalahan mengejutkan Inter melawan Milan. Nah, aku akan bacakan yang bagian pentingnya saja ya. Pertama, dia bilang bahwa Inter kalah menghadapi Milan itu di mental mereka, di dalam pikiran mereka, dan secara attitude. Secara attitude itu sikap. Nah, ini benar-benar salah, terutama di babak kedua, itu benar. Nah, yang menarik adalah ini. Kebetulan ininya sama dengan aku sih, apa namanya, analisanya. Zielinski dan Fratesi memiliki energi yang berbeda. Dengan energi yang berbeda ini maksudnya cara main yang berbeda. Barella didn't have a great derby. Jadi Barella tidak terlalu bagus performanya. Menurutku lumayan bagus sih. Tapi bagusan Calhanoglu. Yang paling jelek itu Mkhitaryan sebenarnya pada waktu itu. Dari starting 11-nya ya, karena ketika diganti Fratesi ya lebih jelek lagi. Namun ketika dia bergerak ke role yang lebih dalam, maksudnya lebih ke perannya Calhanoglu dan Fratesi memainkan peran box to box, semuanya menjadi kacau. Semuanya jadi kacau. Ketika Inter mengganti personel, mereka mulai bermain dengan cara berbeda. Fratesi menggantungkan atau mengandalkan pergerakannya ke dalam kotak penalti dan tidak memiliki atau tidak memainkan ball possession. Benar sekali Bunda. Dengan dia semestinya, nah ini aku setuju banget. Kamu bisa bermain dengan hanya satu striker dan menambahkan Bisek di squad. Aku setuju banget. Karena ketika Fratesi main dan pada saat kita menyerang itu sama saja kita menyerang dengan dua gelandang. Karena dia pasti selalu mencari celah untuk menusuk ke dalam kotak penalti. Akhirnya ya dukungan dari second line itu berkurang drastis. Mungkin seperti yang dibilang BP Bergomi ini aku setuju. Kalau kamu masukin Fratesi, ya udah mainin satu striker saja. Fratesi tetap di posisi gelandang. Nah, yang bisa ditambahin itu adalah ya tambah gelandang satu lagi dari 3 gelandang tengah misalnya jadi 4, bisa pakai double pivot misalnya. Ya hal semacam itulah, atau bisa ditambahkan Bisek dengan Pavard ke tengah, jadi kita jadinya pakai 4 back jadinya. So, why not? Tapi kalau melihat ini Inzaghi sih kayaknya nggak akan kejadian sih. Berikutnya, Jaka Biol menjadi top target Inter dengan price tagnya sudah sudah di reveal itu antara 15 sampai 20 juta. Terus terang saja, harga 15 sampai 20 juta untuk talenta seperti Jaka Bijol ini menurutku sangat layak, bahkan sepertinya cenderung murah ya. Kalau aku ngeliat Jaka Bijol ini 25-30 itu mestinya dapat. Kalau bisa yang terdapetin 15 itu harus diambil. Tapi ya kita lihat aja gimana nanti Oktri apakah memberikan memberikan lampu hijau. Kita lihat nanti. Kemudian, nah yang ditunggu-tunggu ini terus terang sangat berbeda dengan apa yang aku perkirakan. Akhirnya Dumfries memperpanjang kontrak. Di sini ada kata-kata details revealed, padahal nggak ada detail kontraknya. Ya, cuma dibilang bahwa dia sudah setuju untuk memperpanjang kontrak. Dan katanya kontraknya itu 4 tahun. Cuman detailnya itu belum ada. Padahal aku sudah sampai baca atas bawah, lagi ke atas, lagi ke bawah, belum ada. Ya padahal aku mengira dengan kayak gini kayaknya Dumfries ini nggak akan perpanjang kontrak. Ya udahlah, lepas free. Ternyata dia mau memperpanjang kontrak. Bagus. Dengan dia memperpanjang kontrak, mestinya dia bisa lebih fokus lagi bermain dan bisa kembali mengisi starting 11 secara reguler. Karena terus terang saja Darmian ini dia bagusnya bertahan.
bagusnya bertahan dia. Mending jadi ininya vice-nya Bastoni kayak sambil nunggu sambil nunggu Palacios belajar bahasa Itali kan, atau jadi vice-nya Pavard. Entahlah, pokoknya Darmian di posisi wingback itu mungkin saat kita mulai bertahan baru oke. Tapi kalau bermain biasa ini nggak bisa diharapkan itu. Oke, welcome back Dumfries. Nah, ini ada yang kawan-kawan tahu kan, ini dua pemain ini antara Acerbi dan De Vrij itu akan berakhir kontraknya. Tapi karena dua-duanya itu sudah berumur, Inter menganggarkan cuma salah satu di antara mereka yang akan diperpanjang. Kalau aku sendiri ya, terus terang aku lebih baik memperpanjang De Vrij. Kenapa? Performa De Vrij itu masih bagus banget, walaupun Acerbi masih lebih bagus, tapi bedanya itu cuma sedikit gitu loh. Sedangkan Acerbi udah 37. Kalau De Vrij itu kan baru 33 ya. Masih 3 tahun lagi itu masih gereng menurutku. Tapi dengan catatan bahwa De Vrij itu dia perannya sebagai pemain cadangan, bukan starting 11. Nah, kembali ke berita yang sebelumnya, Jaka Biol itu sepertinya cocok untuk mengisi benar-benar starting 11 di posisi center back tengah. Gitu, Bray. Alright, sekarang kita bahas pertandingan lawan Udinese. Yang pertama bahwa Inzaghi memberikan sinyal bahwa dia akan merotasi banyak pemain. Tampaknya dia cukup kesal dengan performa dari beberapa pemain Inter. Walaupun ya kalau menurutku pribadi, starting 11-nya itu tidak terlalu bermasalah. Paling yang bisa agak menyebalkan itu misalnya, bukan menyebalkan sih ya, masih di bawah standar itu adalah Thuram, kemudian Pavard. Aku bukan bilang jelek ya, tapi tidak sebaik musim lalu, sehingga Inzaghi itu kayak mengirim sinyal nggak ada lagi automatic starter. Jadi pokoknya kalau kan dulunya sebelumnya dia sempat bilang bahwa Lautaro kalau lagi fit dia pasti akan start. Nah, sekarang dia bilang nggak ada lagi yang otomatis jadi starter. Nah, kabarnya nih Jan Bisek akan menjadi starter menggantikan Pavard. Kemudian siapa lagi? Di sini aku sempat lihat tadi, mana itu? Oke. Nah, Inzaghi menyatakan buat hierarki tidak ada hierarki lagi. Kalau dulu kan Thuram dan Lautaro itu sudah otomatis start. Nah, semua harus merasa bahwa mereka itu dipertanyakan. Akhirnya ini kalau dikasih ini bisa nggak tampil bagus? Ya bagus aja untuk kompetisi menurutku. Nah, cuman ya ini Barella itu kan cedera dia, sehingga kemungkinan besar ya Fratesi yang main. Tapi aku nggak terlalu ini sih, kan kawan-kawan tahu aku Fratesi menurutku waktu itu salah satu yang bikin permainan Inter rusak. Tapi faktor berikutnya itu bukan cuma Fratesi aja, masalahnya adalah Fratesi dimasukkan sekaligus Hakan ditarik. Nah, kalau Fratesi main, Hakan main, menurutku Fratesi bisa menjadi pembeda gitu loh. Dengan suplai bola dari Hakan ini bagus. Kemudian yang di kiri antara Mkhitaryan atau Zielinski, perkiraanku Zielinski yang akan jadi starter. Kalau di sini sih di Football Italia dibilang Mkhitaryan, tapi kalau dari Sempre Inter itu bilangnya kemungkinan Mkhitaryan bersama Fratesi bersama Hakan. Tapi kalau aku sepertinya Hakan, Fratesi, Zielinski. Kita akan melihat lapangan tengah yang bisa dikatakan sangat berbeda, tapi tetap dengan Hakan yang ada di jantungnya. Alright. Nah, ini ada lagi. Inter Milan akan melakukan 5 pergantian pemain dibandingkan dengan pada saat Inter melawan AC Milan. Ini menurut Corriere dello Sport. Alright. Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni dan Jan Sommer ini tidak diganggu karena ya mereka mainnya cukup bagus kemarin. Kemudian Pavard ini akan di-drop, seperti yang aku bilang, digantikan Jan Bisek. Nah, pemain Prancis ini belum menemukan permainan terbaiknya sejak awal musim. Betul sekali, Bunda.
Sementara itu pemain Jerman ini si Bisek menampilkan permainan yang impresif saat Inter melawan Manchester City. Wih, aku juga kenapa nggak Pavard main? Ternyata Bisek mainnya bagus banget. Nah, kemudian di sayap kanan Matteo Darmian akan mengambil lagi posisi starter yang bikin Dumfries di bench, tapi menurutku Dumfries yang akan main. Kemudian Di Marco mestinya sih tetap jadi starter ya. Kemudian di mana lagi Fratesi, Hakan dan Piotr Zielinski. Oh, ternyata Sempre Inter juga masukkan Piotr Zielinski. Aku setuju. Fratesi, Hakan, Zielinski. Nah, kemungkinan berikutnya adalah Lautaro Martinez tidak bermain sejak awal, digantikan oleh Mehdi Taremi. Begitu. Tapi tetap pasangannya ya Marcus Thuram. Sommer ini dia 352, Sommer, Bisek, Acerbi, Bastoni, Darmian, Fratesi, Calhanoglu, Zielinski, Di Marco, Thuram, Taremi. Nah, kalau aku sih relatif setuju dengan ini, cuman sepertinya Lautaro Taremi, kemudian Darmian sepertinya itu Dumfries, itu aja sih yang berbeda iniku, perkiraanku. So Dumfries dan Thuram nggak main, Taremi dengan Lautaro yang main. Gitu, Bray. Nah, berikutnya kita mau lihat dulu prediksi 5 pertandingan terakhir Inter itu menang-menang, seri-seri kalah. Kalah lawan siapa, guys? Kalah lawan Milan. Kemudian jadi kalau dilihat 5 pertandingan terakhir mereka menang 4 kali, kalah cuma sekali, sedangkan kita menang cuma 2 kali. Seri-seri kalah, seri lawan Monza, seri lawan City, kalah lawan Milan. Bisa ingat gak sebelum pertandingan lawan Monza aku bilang bahwa 1 minggu setelah jeda internasional itu adalah minggu neraka buat Inter. Monza, kemudian City, kemudian Milan. Ternyata hasilnya pun neraka. Seri kalah, hanya 2 poin dari 3 pertandingan. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau statistik yang menarik itu, Udinese cuma menang 1 kali dalam 13 laga terakhir lawan Inter, yaitu tadi aku sempat lihat di mana itu ya. Nah, ini dia 5 pertemuan terakhir Inter dengan Udinese, yaitu di musim 22-23. Ya benar, yaitu kalah 3-1 di kandang Udinese. Sekarang kita main di kandang Udinese juga. Tapi pertemuan terakhir di kandang Udinese kita menang 1-2. So belum bisa dipastikan juga. Kemudian Udinese sudah menang 3 kali dan baru kalah 1 kali di Serie A. Wih, gila, lumayan banget. Sudah menang 3 kali dan baru kalah 1 kali. Coba kita lihat Udinese itu. Sebentar, kita lihat Udinese ada di peringkat berapa sekarang ya? Udinese ada di peringkat 4. Wow, Udinese ada di peringkat 4. Dia mencetak, tapi ini aneh sih, nyetak 7 gol, kebobolan 7 gol. Perolehan gol difference-nya itu 0. Kok bisa ya? Anomalis ini. Jadi mereka menang 3 kali, kayaknya menang tipis saja, kemudian draw sekali, kalah sekali. Sedangkan Inter, gila, Inter nggak kelihatan. Inter di peringkat 7, tapi ini kan karena belum bermain. Wah, Milan peringkat 2, guys. Habis menang loh. Milan habis menang loh 3-0 lawan Lecce. Ini jangan-jangan akan menjadi akan menjadi tekanan mental lagi buat Inter. Wah, Milan menang, kita harus menang. Tapi tenang, pada saatnya Inter akan bangkit lagi. Menurutku lawan Udinese mestinya Inter bisa bangkit sih. Dan kalau kawan-kawan ingat aku di kontenku yang di Ngomla waktu sama Reza bilang hati-hati loh, Milan nanti menang lawan Inter itu akan jadi tonggak kebangkitan. Beneran dong, habis menang 2-1. Mereka kan menang lawan Venezia 4-0, menang lawan Inter 2-1, habis itu menang lagi lawan Lecce 3-0. Berapa itu? 4-2 6 tambah 3, 9 gol dari 3 pertandingan. Wow, ngerinya guru penjas ini. Ngomong-ngomong buat kawan-kawan, aku baru saja kemarin upload konten collabs di Ngomla dengan Bang Bara dari Pinball. Silakan ditonton. Bahasannya sih tentang bahasan pertandingan Inter lawan Milan. Sempat memanas loh
Alright, itu kalau prediksiku sih mestinya Inter bisa menang kecuali ada yang aneh-aneh terjadi. Kalau dari prediksi di sini nggak ada ya. Biasanya mereka bikin prediksi, nggak ada loh. Nggak ada dari bola.net, mereka nggak berani bikin prediksi kayaknya. Kalau aku ya mungkin Inter walaupun mentalnya agak terpukul tapi tetap mestinya bisa, tapi menang tipis mungkin ya 2-1 atau 1-0. Kalau bisa menang 2-0 atau 3-0 sih ini sudah bagus banget. Tapi kita lihat aja. Jangan lupa nanti kita ini live reaction jam 9 Wita. Alright, sampai jumpa di pertandingan nanti malam. Ciao guys, terima kasih. Kalau kawan-kawan ingin beli merchandise Inter, nah ini dia. Linknya ada di deskripsi video, oke? Ciao.